Puluhan pelajar di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kembali mengalami gejala keracunan setelah menyantap hidangan dari program makan bergizi gratis pada Selasa, 30 September 2025. Kejadian ini terjadi hanya sepekan setelah insiden serupa menimpa ratusan pelajar di wilayah yang sama. Kali ini, menu susu yang dibagikan diduga menjadi penyebab utama keracunan, karena sejumlah siswa merasakan rasa asam saat meminumnya. Susu rasanya asam? Kami kira memang begitu rasanya, ujar M. Mugni, salah satu korban dari SMPN 1 Kadungora, yang mengonsumsi menu pada sekitar pukul 1 siang. Menu tersebut terdiri dari nasi, kacang, daging sapi kecap, sayur kubus, dan susu coklat. Sekitar setengah jam setelah minum susu, ia merasakan mual dan sakit perut. Keterangan serupa juga disampaikan pelajar lainnya, seperti Faris dari SMP PGRI Kadungora yang mengatakan, rasanya asam. Pantauan tribunjabar.id hingga Selasa malam, sedikitnya 55 siswa telah mendapat penanganan medis di UPT Puskesmas Kadungora. Kepala Puskesmas Kadungora, Noni Cahyana, menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan data terbaru setelah adanya penambahan korban dari beberapa sekolah. Para siswa terdampak berasal dari SDN 3 Telagasari, SMPN 1 Kadungora, dan SMP PGRI Kadungora. Gejala yang dialami meliputi mual, muntah, diare, hingga sesak napas. Seluruh pasien saat ini masih dalam pemantauan intensif tenaga medis. Silahkan Pak, kabarnya dapur yang diduga menjadi makanannya penyebab keracunan ini, dapur yang sempat diperingatkan kemarin sama Waka DPR RI, betul? Ya, menurut keterangan dari Satgas BGN ya, betul. Jadi begini, kalau saya tetap pada yang pertama, SLAS itu harus terbitkan dulu. Jadi semua dipending dulu. Ini kan 100 yang sudah beroperasi, 100 SPPG di Kabupaten Garut. SLAS ini menjadi penting, sertifikat layak higienis itu urgent. Jadi setiap SPPG memiliki izin SLAS dulu baru beroperasi, itu menjadi penting. Nah kemudian Satgas MBG juga, Satgas MBG Kabupaten Garut, ini kan ada yang pertama pengawasan pengendalian keamanan pangan itu menjadi penting. Kedua juga konteks yang kemitraan juga, yang mengawasi mata rantai pasokan untuk SPPG. Karena kan ini diindikasikan dari susu ini ternyata dari luar kota, bukan ya, maksudnya ini harus menjadi penting. Satgas MBG bisa mensupervisi dari mana saja sumber yang disediakan oleh SPPG kepada sekolah-sekolah seperti itu. Nah, tapi paling penting pertama tadi izin SLAS terbit baru bisa beroperasi, itu aja dulu. Sekarang ada yang udah punya SLAS? Tidak ada. Artinya rekomendasinya seperti apa Pak? Apakah semuanya harus dihentikan? Kan gini, Kepala Staf Presiden sudah jelaskan, Pak Muhammad Kodari, statement jelas bahwa punya SLAS baru beroperasi. Tribun Itu kan S statement saya juga seminggu yang lalu. Menghadirkan lokal sertifikat layak menjadi higienis sanitasi Indonesia. ada dulu, baru beroperasi, itu saja. Ini penekanannya lewat siapa Pak? Ini kan begini ya, memang Dinkes kasihan keterbatasan. Casling Dinkes itu cuma 2 orang. Sedangkan satu SPPG itu bisa sampai 50 orang kan karyawannya, penjamah pangan maupun semua karyawannya 50 sampai ke 60 orang. Nah ini perlu ada tambahan aparatur untuk tadi, karena kan yang SLA itu terbit kalau si penjamah, si karyawan SPPG ini sudah mengikuti pelatihan keamanan pangan. Nah pelatihan keamanan pangan ini tidak mungkin kita semua dalam waktu berbarengan, ketika cuman Casling di Dinkes cuma 2 orang. Hanya 2 orang yang memiliki kompetensi untuk melatih keamanan pangan. Ini perlu ada bantuan dari Kemenkes. Kemenkes bisa menghimpun dari Casling dari mana yang memiliki kompetensi untuk pelatihan keamanan pangan. Terutama area Jawa Barat, yang memang Jawa Barat ini kan paling banyak SPPG di Indonesia kan. Seperti itu. Kalau melihat ini kan Pak ada alurnya, ini kan alur kedua kali ini. Maksudnya apakah memang selama ini proses koordinasi antara pihak SPPG dengan pemerintah tidak ada sehingga terjadi kejadian berulang? Kalau kemarin-kemarin ya, yang pertama itu tidak, tapi sekarang sudah membaikkan, sudah mulai. Hanya saja tadi kan kata saya juga karena keterbatasan. Saya sudah nanya ke beberapa SPPG, mereka sudah mengajukan permohonan untuk pelatihan keamanan pangan. Hanya saja tadi keterbatasan aparatur yang memiliki kompetensi untuk pelatihan keamanan pangan. Nah ini saya PGN harus ikut campur. Pemerintah pusat juga ikut campur, dalam arti dikirim orang-orang yang memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan pelatihan keamanan pangan, karena ini tidak